Sekarang ada lagi ya ukuran penyebaran yang lain selain simpangan rata-rata ya, yaitu ragam atau varian. Ini yang sering dipakai ya. Rumusnya adalah ini nih, tau kuadrat sama dengan untuk data tunggal ya, 1/n sigma xi dikurang x bar kuadrat. Untuk data kelompok rumusnya sigma tau kuadrat sama dengan 1/n sigma fi dikalikan xi dikurangin x bar kuadrat untuk data kelompok ya. Kemudian nah, untuk sampel ya, untuk sampel nanti rumusnya hampir seperti yang tadi. Tadi kan dia pakai tau ya, sekarang dia pakai s ya. Untuk sampel dia s gitu kan. Ya. Jadi semakin tersibak ya. Kenapa begitu? Saya liatin di depan. Di depan. Nah, nih. Nah, nih, semakin tersibak di sini nih. Coba lihat di sini, kalau kita bicara mengenai rata-rata pada populasi dia pakai simbol mu. Sedangkan kalau untuk simbol statistik dia pakai mu ya. Kalau dia pakai dia tuh dia sampel ya, dia pakai x bar gitu kan. Kemudian kalau kita bicara varian ya, dia pakai ini ya kan. Tau kuadrat, atau kalau pada sampel dia pakai s kuadrat gitu ya. Makanya itu ya, itu jawabannya. Nah, sekarang kita balik lagi yang ke tadi ya. Bagaimana cara mencari varian nih? Varian. Nah, kalau misalnya kita itu nggak dibilangin ini data sampel atau ini nggak dibilangin ini data, ya ini nggak dibilangin, nggak di statein data sampel, berarti rumus yang kita pakai apa dong? Yang kita pakai adalah rumus populasi gitu. Jadi segala sesuatu kalau nggak ada yang bilang, nggak di state di soal, berarti anggap aja populasi gitu. Maka yang dipakai rumus-rumusnya populasi. Jadi yang dipakai mu gitu kan untuk rata-rata kan gitu ya. Kemudian untuk ragam berarti yang dipakai adalah yang tau ini gitu ya. Nah, sekarang kita coba ya, kita pakai untuk rumus untuk data kelompok ini ya. Kita copy, kita masuk ke Excel ya. Oke. Nah, kita masuk ke Excel. Bagaimana cara mencari? Ya. Oke. Ya. Oke, sekarang kita mencari varian dari data ini gitu ya. Kita cari variannya ya. Yang pertama kita cari xi dikurangi x bar, kemudian kita kuadratkan gitu ya. Mau satu-satu atau mau satu-satu atau mau langsung juga boleh ya, tapi baiknya satu-satu dulu aja deh. Ya, jadi kita kurangkan dulu xi dikurang x bar. Ah, ini ya, xi dikurang x bar kan sudah ada nih. Ini xi dikurang x bar. Ini tadi kan? Ya. Ini adalah xi dikurang x bar. Coba lihat, ingat nih. Ini adalah xi dikurang x bar. Sudah ada di sini. Ya. Ini xi dikurang x bar. Tuh, ya kan? Nah, berarti tinggal cari xi dikurang x bar kuadrat, ya. Artinya berarti tinggal kamu kuadratin aja ini kolom yang ini ya, kolom yang ini ya. Jadi sama dengan berarti ini dikuadratin. Kuadrat tuh pakai chopping ya. Nah, tuh. Nah, kita kuadratin semua. Oke, dapat gitu kan? Setelah dikuadratin ya, kita kalikan dengan fi. Kalikan dengan fi. Oke, kita kalikan dengan fi. Gimana caranya? Caranya sebagai berikut. Berarti kita kalikan fi nya mana ini? Xi kuadrat ini ya. Nah, ini. Kemudian kita drag aja ke bawah, cepet banget. Nih, udah. Kalau sudah kita sum, kita jumlah. Nah,
kebentuk sigma Fi XI dikurang X bar kuadrat ya. Kita sum, udah automatically dapat nih. Coba kamu pakai kalkulator kayak gini, ini aja masih 6 data ya. Gimana kalau banyak? Aduh, pusing ya. Jadi kita menggunakan Excel aja. Ini hasilnya, dapatnya ini ya. Kemudian ya kita pakai hitungan ya. Jadi kan ini adalah n-nya kan base per 50 ya, dikali 935,28 gitu kan. Dapatnya berapa? Kita kali aja. Berarti kan ya udah, ini dibagi 50 ya. Oke, dapatnya 18,7056. Itu adalah sigma kuadrat atau yang disebut dengan varian. Oke. Nah. Mana nih ya? Tadi kenapa saya naikin ya? Oke, nah ini ya. Oke, saya mau nulis gitu. Oke, ini yang disebut dengan varian. Varians atau ragam ya. Nah, akar dari ragam, jadi sigma kuadrat itu kan ya, itu namanya varian. Nah, akar dari ragam ya atau varians ya, itu namanya adalah simpangan baku. Nah, simpangan baku. Nah, ini ada simpangan baku. Nah, berarti ya akarnya, kalau saya suruh carilah simpangan baku itu adalah tahu gitu kan. Ini adalah simpangan baku. Simpangan baku berarti tahu, jadi akar dari 18,7056. Nah, akar dari ini berapa? Kita hitung di sini ya. Akar dari sini kita hitung di sini aja, sama dengan ini akar dari ini nih gitu ya. Kita klik gitu kan. Kemudian di sini kita kasih akar itu, pangkat itu caping ya. Akar itu pangkat 0,5. Oke. Nah, ini adalah simpangan bakunya, yaitu sebesar 4,324 ya. Itu adalah simpangan bakunya. Oke, well done. Selesai. Ya. Nah, ini untuk ini ya. Ini sudah. Kemudian ini juga udah. Nah, sekarang ada soal ya. Diketahui data sebagai berikut 8989. Oke, ini datanya tunggal ya. Datanya tunggal. Disuruh mencari jarak simpangan rata-rata ragam simpangan baku. Oke. Kita kerjakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kerjakan di sini ya. Kita kerjakan di sini, disuruh mencari jarak. Jarak mah gampang ya. Jarak itu berarti kan data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya itu 9, data terkecilnya 1, berarti kan jaraknya 8 ya. Sudah, terus kemudian kita ke simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata XR, rumusnya apa tadi? Untuk data tunggal, jadi 1/n sigma ya kan? Apa? Harga mutlak XI dikurangin X bar kan gitu ya. Nah, sekarang kita cari dulu rata-rata nih, rata-rata dari 8
Kita gunakan apa? Kita gunakan Excel aja. Kita gunakan Excel aja. Lama ngitung biasa. Gunakan Excel saja. Yuk, kita copy. Copy, kita gunakan Excel. Welcome to Excel. Ya, kita masuk ke tambah sheet aja. Oh, kita ini aja deh. Nah, kita hapus aja. Ini zoomnya kita naikin 200%. Yes. Oh, jangan 200%. 180. Ya. Ini sini aja. Ctrl V. Nah. Ini gede banget ya. Ctrl. Kita kecilin aja hurufnya. Ini segini aja. Oke, ini kita tulis ya. 8 9 8 9 6 7 5 4 1 9 4. Oke, ada berapa data? 11 kah datanya? Bener gak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Good, 11. Dah. Ini ya. Kemudian disuruh mencari, yang pertama adalah mencari simpangan jarak tadi udah ya. Sekarang mencari jarak. Jarak berarti kita pertama kali cari dulu rata-rata ya. Kita cari rata-rata. Cari rata-rata. Di sini ya. Oke, kita sama dengan gitu kan. Kemudian kita average gitu kan. Yes, selesai. Dapatnya 6,36 ya kan? 6,36. Kemudian ya. Oh iya. Masih inget nggak rumusnya? Rumusnya simpangan rata-rata sama dengan 1/n kali sigma dalam kurung xi dikurangi x bar gitu kan. Berarti kan masing-masing ini dari sini nih masing-masing data ini 8, 9 dan seterusnya dikurangin sama 6,36 gitu kan. Kemudian di harga mutlakan. Begitu maksudnya. Nah, berarti kita kurangkan aja ini sama dengan ya. Ini dikurangkan 6,36. Nah, ini dia. Kemudian kita drag aja, artinya semuanya ya yang bersesuaian nanti akan dikurangkan 6,36. Sudah? Selanjutnya dari sini ya. Selanjutnya dari sini itu kita nanti kita absolutkan. Caranya gimana? Pakai sama dengan ABS absolute, kemudian kita masukkan ke sini. Kan dia kan harus positif kan, keseimbangan rata-rata. Oke, deh. Kemudian udah deh kita tarik ya kan. Sudah. Nah, permintaannya dijumlah, berarti kita jumlah sama dengan sum. Ya. Dah dapet ya. Sehingga ya dari sini kita sudah terjawab bahwasanya ini adalah 1/50 ya, simpang rata 1/50 kali 23,63 gitu. Berapa? Ya kita bagi saja. Kita bagi di sini berarti 23,63. Oh, kok 50 N-nya? Itu persoal yang tadi. Salah. Jadi 23,64 gitu ya. Ini ngaco. Ini ngaco, perlu dihapus. Ini ada 11 data kok, ya kan? Ya, oke. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya berarti dibagi saja. Bagi saja ya.
sama dengan ini bagi 11. Nah, dapatnya 2,14. Ya, 2,14 simpangan rata-ratanya. Nah, oke, sekarang yang kedua ya, disuruh mencari simpangan mencari ragam. Ragam dan simpangan baku tuh sekali jalan ngerjainnya ya. Jadi gini, ragam bukan Afgan ya, ragam. Pokoknya jauh banget ke Afgan. Ragam itu adalah tau kuadrat sama dengan ya 1/n sigma ya xi dikurangin x bar kuadrat gitu ya. Nah, karena di sini xi dikurang x bar itu adalah ini nih which is ini inilah xi dikurang x bar nih, ini xi dikurang x bar ya. Jadi tinggal mengkuadratkan aja ini gitu kan. Nah, caranya gimana? Perhatikan. Oke. Kuadratkan ini. Caping 2. Ya. Ini ke bawah. Caping ke bawah. Oke. Sudah. Nah, ini kemudian kita sum sama dengan kita sum. Ya, dapatnya 68,5456. Sehingga ragamnya adalah sama dengan ini dibagi 11. Selesai. Tuh. Ini ragamnya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari simpangan bakunya. Jadi simpangan baku SB gitu kan adalah akar dari ragam atau akar dari tau kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 6,23. Nah, akar dari ini apa? Jadi sama dengan salah lagi. Saya kok lihat 6,23. Orang ragamnya betul ya, betul. Betul. Ya, ragamnya 6,23, benar-benar. Berarti ya. Benar ya? Ya kan udah dibagi sama 11 kan tadi ya. Oke. Berarti akar dari dalam kurung ini gitu kan. Nah, pangkat 0,5. Ini udah dapatnya 2,49. Jadi dia nggak jauh-jauh banget sama simpangan rata-rata ya. Itu adalah ragam. Itu adalah simpangan bakunya. Oke, selesai nih untuk soal ini. Oke. Oke, kemudian ini mana tadi? Ini silakan buat latihan ya, buat latihan Anda untuk mencari ukuran-ukuran ini nih, jarak simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku. Nah, sekarang bagaimana kalau dia berfrekuensi ya? Oke, kita copy, kita masuk ke Excel. Mana Excel? Sudah ada Excel kok. Oh, jangan ini. Sudah ada Excel. Oke, sheets. Di sini ya. Oke. View-nya kita gedein. Oke, ini 150 deh. Dan sekarang nilainya di sini kita tulis ya, di keduanya aja 2,5, frekuensinya 11, 3, frekuensinya 13, kita tulis aja deh 3,5, 4 ya, 4,5, 5, 5,5, 6, 13, 30, 23, 22, 5, 16,
dan 20. Ya, ini adalah XI, ini adalah FI, frekuensi. Cari jarak simpangan rata-rata ragam simpangan bab. Oke. Ya, pertama jarak mah kecil, kurangin aja. Data terbesarnya 6, data terkecilnya 2,5. Selesai. Ya. Sekarang setelah jarak, kita mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Ya. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu rumusnya apa? Simpangan rata-rata rumusnya tadi apa? Yuk, simpangan rata-rata rumusnya ya. Simpangan rata-rata itu rumusnya adalah 1/n, gitu kan? Sigma ya, FI dalam kurung XI dikurangin X bar kuadrat gitu. Enggak pakai kuadrat ya. Ya, sehingga dari situ ya Anda tinggal kita cari dulu ya yang namanya min atau rata-rata. Caranya gimana? Caranya kalian aja nih XI FI. Kita kaliin. Kita kaliin terus kemudian kita drag aja. Dah. Gitu kan? Kemudian hasilnya ini kan sum aja. Nah, ini sum ya kan? Oh, sorry, ini berarti turun lagi satu deh. Insert. Ini sum lagi deh, ini sum. Oke. Nah, ini minnya berarti ini dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu apanya sih? Itu adalah F-nya. Nah, F-nya jumlahin dulu nih. Jumlah dari F ini kita sum 140, ternyata datanya banyak juga ya. Nah, minnya ini adalah berarti ini dibagi 140. Nah, dapatnya adalah 4,25. Sudah? Nah, dari sini ya, ini kita bisa bulatkan. Ya, kita ambil 4,25 aja. 4,3 aja. Kita bulatkan satu angka di belakang koma ya. Nah, sekarang kita mencari XI dikurangi X bar. Caranya adalah kita kurangin aja XI-nya ini. X barnya berarti 4,3. Oke. Oh, sorry. Ini berapa sih tuh? Salah ya. 2,5 ya. Ini kita kurangkan XI dikurangin X bar 4,3. Ya, nih. Ini XI dikurangi X bar ya. Kemudian kita absolutkan ya. Kita ABS gitu. Ya, ABS dari ini. Ya, kita absolutkan. Sudah selesai kita absolutkan ya. Nah, ini jadi kolomnya kita kasih nama dulu ya biar nggak bingung. Ini kan 0. Jadi ini adalah ini XI dikurangin X bar gitu kan. Ini biasa. Kemudian di absolutnya di X bar gitu kan. Nah, itu ya. Kemudian FI dikali ini FI dikali X. Nah, hasil dari ini ya, hasil dari absolutnya itu kita kalikan dengan frekuensi gitu ya. Berarti ini ya frekuensinya ini. Ya, ini. Nah. Oke, sudah. Dari sini sudah kita sumkan. Kita sum. Ya, kita sumkan. Nih hasilnya adalah 128,7 ya. Kemudian kita bagi dengan 50 ya. Dibagi dengan frekuensinya. Frekuensinya berapa sih? Ini yang ini 140. Ya, dapatnya adalah 0,919 ya. Oke. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 0,
Jadi dapatnya adalah 0,919. Oke, sudah. Nah, sekarang kita bicara tentang ragam ya. Ragam atau varian ya. Varian atau ragam ya, atau ragam ya. Ini rumusnya adalah tau kuadrat sama dengan ya 1/n sigma fi ya xi dikurangin x bar kuadrat. Nah dari sini ya, berarti sebenarnya ya dari sini ya. Nah tadi kan sudah nih, ini sudah nih, ini sekarang saya mau pengen hapus nih ceritanya nih. Ini saya mau hapus. Ini saya mau hapus nih yang ini nih. Ini mau saya ganti. Ini mau saya ganti. Jadinya yang ini nggak pakai harga mutlak tapi dikasih kuadrat ya. Nah, ya, nanti yang kolom keduanya nanti dikalikan dengan fi gitu ya. Gitu. Nah, dari sini ini saya kuadratkan. Ya, ini saya kuadratkan. Ini saya kuadratkan jadi chopping 2 gitu. Nah, ini saya kuadratkan. Turun ke sini. Kemudian ininya nanti saya kalikan dengan fi-nya ini. Ya. Oke, selesai. Kemudian kita sigmakan, kita kuadratkan, kita samkan. Yes, selesai ya. Terus kemudian hasilnya nanti dibagi sama 140. Nah, itu hasilnya. Oke. Berarti sama dengan 1/140 ya kan, dikali 163,05, dapatnya adalah 1,164. Oke, itu adalah varian atau ragamnya ya. Nah, sekarang yang terakhir ya, kita mencari simpangan baku. Gampang sih, kalau udah ketahuan ragam atau varian, simpangan baku pasti juga ketahuan. Simpangan baku kan cuma akar dari ragam saja ya. Simpangan baku sama dengan akar dari ragam gitu. Sama dengan akar dari 1,164. Nah, dia nilainya akan mendekati dengan simpangan rata-rata. Berapa ya? Yuk, kita hitung di sini. Kita hitung di sini. Berarti ini topping 0,5. Ya, dapatnya 1,079 ya. Ini dapatnya adalah 1,079. Ini adalah simpangan bakunya. Oke. Gitu ya. Jadi kira-kira begitu untuk pembahasan soal mengenai ukuran penyebaran. Sekarang kita lihat lagi, kira-kira ada nggak yang perlu saya bahas, tambahkan lagi pembahasannya. Ya, oke. Ini, terus kemudian ini. Oke, yang tadi kan. Nah, ini coba kalian latih ya. Ini kalau ini kan berarti kan tinggal kalian cari nilai tengahnya gitu kan. Nilai tengah kan tadi kan caranya sudah dikasih tahu. Oke. Sudah, kira-kira itu ya, sudah menjelaskan dengan menggunakan alat bantu Excel. Nah, coba kalian nanti berlatih dengan soal-soal yang lain yang banyak. Nggak perlu hanya di tempat soal-soal saya saja, tapi berlatih lagi yang sebanyak-banyaknya, cari lagi source yang lain. Oke, terima kasih untuk kali ini. Saya